Ini tanggung jawab saya sebagai wakil rakyat untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Undang-Undang Bung Karno memerdekakan rakyat ini untuk Ganjar Mahfud! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Opini Politik. Gimana kabar kalian semua teman-teman? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya, amin. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal momen kunjungan kerja Jokowi malah disambut teriakan nama Ganjar dan spanduk Ganjar. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita lihat videonya. Kamu tak awasi dari jam berapa? Dari jam berapa? Kamu menghindar, nah, saya nggak goblok, saya telepon, saya WA adik saya. Awas, biar ditiru semua. Ini Presiden Republik Indonesia, bukan Jokowi. Tahu nggak? Bukan Jokowinya, Presiden kita yang harus kita amankan. Tapi kok goblok bajingan kok nasu. dan kami dulu, saya adalah bendahara Sayuan Jokowi. Rekening pemenang Jokowi itu atas nama Endar Lubis. Bu, mohon izin. Jadi mohon maaf. Saya cut dulu. Saya cut dulu, Bu. Bu, saya cut dulu. Ini menyampaikan aspirasi. Bu, saya cut dulu. Ya. Saya cut dulu. Saya Saya dengar. Nggak usah teriak, Mas. Saya dengar. Nggak Kurang usah teriak, kencang. tolong nggak usah teriak ya. Kurang kencang. Jangan melihat keperempuanan saya. Saya menghormati saudara. Saya cut dulu. Mari bicara baik-baik. Saya datang dengan baik-baik. Saya cut dulu. Silahkan. Iya. Iya, betul. Iya. Karena ini membahayakan tadi. Ya, walaupun mungkin kalau ibu selama itu tidak tapi bagi aparat dia membahayakan. Iya. Terus mau diapakan? Saya amankan itu. Mau ditangkap? Silakan. Gimana nangkapnya? Surat penangkapannya? Silakan diberikan. Biar saya yang urus. Saya tadi Saya akan bertanggung saya melaksanakan Iya. dengan spontan dengan kesikapan kami Ya. untuk menyelamatkan diri. Iya. Iya. Sudah saya simpan videonya juga. Saya sudah melihat. Dan silakan ditangkap. Surat penangkapannya gimana? Mau dipenjara gimana? Saya hanya mengamankan saja. Bu. Ya. Jangan Jadi sampai ini nggak akan dipenjara. Siap tidak. Oke. Saya hanya mengamankan Kalau saja. tidak, biar saya bawa pulang. Siap. Ya. Ini tanggung jawab Daripada saya nanti sebagai mohon wakil maaf. rakyat untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Undang-Undang Bung Karno memerdekakan rakyat ini untuk melindungi rakyat Indonesia. Mari kita pulang. Bilang salah tadi. Sekarang teriak. Silakan jawab. Ya. Saya dapat surat perintah. Saya juga tukang demo sebelum jadi ketua DPR. Ya. Saya pernah ditindas oleh aparat sebelum jadi ketua DPR. Maka tidak ada kata lain selain lawan merdeka. 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 Pulang kita. Mana kasat itu? Merdeka. Baru-baru ini viral seorang pria yang diduga merupakan relawan Ganjar Mahfud terlihat membentangkan spanduk berisi ucapan selamat datang kepada Presiden Jokowi saat melawat ke Gunung Kidul DIY. Memang pria itu tak sekedar memberikan ucapan selamat datang karena di spanduk itu juga terpampang dukungan terhadap Ganjar Pranowo yang sekaligus bisa dibilang menjadi pilihan politik dari pria tersebut pada Pilpres 2024 nanti. Sebenarnya sih bisa dibilang bahwa tindakan pria tersebut tidak berbahaya sama sekali, tidak provokatif, bahkan juga tidak membahayakan jiwa Presiden Jokowi sama sekali. Dia itu hanya berbeda pandangan politik dan sedikit menyindir perilaku Presiden Jokowi, sehingga akhirnya sempat diamankan di situ juga.
dengan spanduk yang dirampas paksa sebelum akhirnya ada yang membela sehingga pria itu bisa bebas dari potensi ancaman perlakuan yang lebih gawat lagi. Sekali lagi, pria itu terlihat tidak melakukan tindakan apapun yang membahayakan, tetapi malah ingin diamankan seperti seorang kriminal yang membahayakan keselamatan presiden. Masa hanya dengan berbeda pandangan politik dan menyampaikan sedikit sindiran saja kok mau ditangkap? Gak asik ah. Katanya politik kudu gembira, santai, dan menyenangkan karena namanya saja pesta demokrasi. Kalau sedikit-sedikit mau diamankan, ditangkap, apa itu nggak bisa disebut pesta demokrasi yang menakutkan? Ganjar Mahfud! 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 Wolang anu tuh kaos tuh Gusti Allah. Aduh. Tuh Pak, jangan dilemparin Pak, kasihan Pak. Jangan dilempar Pak, kasihan. Pak, jangan dilempar Pak, kasihan Pak. Ya Allah. Anak-anak enggak ya Allah, enggak, jangan dilempar Pak kalau ngasih. Kasih sekalian yang banyak, jangan dilempar, kasihan anak-anak pada jatuh. Kasih yang banyak Pak, jangan dilempar, kasihan anak-anak pada jatuh Pak. Terlalu, sungguh terlalu. Diketahui sebelumnya juga Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah pada Senin tanggal 22 Januari. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi berkeliling ke beberapa wilayah di Jawa Tengah. Tapi di luar dugaan, warga yang menyambut Jokowi justru malah menyambut dengan teriakan nama Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD dan mengacungkan jari 3 di sepanjang jalan. Nah, kira-kira bagaimana ya tanggapan Anda soal ini? Ya. Betul. Ini dipermasalahkan etikanya, Pak, padahal yang melanggar etika itu bukan Mas Gibran. Siapa? Yang melanggar etika adalah Pamannya. Pak Usman, Hakim MK. Pamannya. Ya? Pamannya Bukan yang Mas Gibran. Jadi Dan Anda sidang satu-satu. MK Baik. dan Anda sidang setuju. MK itu tidak bisa membuktikan. Anda setuju. Ada intervensi di sana, Dulu. Pak Rey, Bang Rey. Oke, Anda Sidang MK setuju. hanya membuktikan bahwa ya ada ruang untuk intervensi dan harus dicatat sidang MK itu tidak memeriksa saksi. Oke. Ya? Anda setuju makanya bahwa putusannya Paman itu tidak Usman sekuat bersalah? itu. Itu dulu. Dan setelah itu, Anda setuju nggak bahwa Paman Usman bersalah? Itu dulu. Saya selalu setuju dengan MK. Oh, bukan. Jangan Apakah kayak Anda begini, Bang Rey. setuju? Bang Rey. Jangan satu putusan MK Bang Rey setuju, kemudian yang lain enggak hanya karena itu Tunggu dulu, mengakomodir jangan kemana-mana. subjektivitas Bang Pertanyaan Rey. saya sederhana Ya. aja, Bung Uki. Kenapa? Anda setuju nggak bahwa Paman Usman itu bersalah? Ya, dia melanggar etika dan Melanggar dia- etika. Ya, Jadi, Tapi kemudian ada putusan lagi yang di MK. dibuat oleh dia itu Ada dengan penggugat lagi di MK yang harus membatalkan putusan Di nomor situ, 40 ya
Kemudian gugatan itu ditolak. Oke, kita keluar dari situ. Kalau satu hal yang menguntungkan subjektivitas bangsa itu kemudian Anda pegang, yang lain nggak Anda pegang, Anda itu sendiri berarti Bagi saya udah cukup tubuh bukti. Kalau Anda mengatakan bahwa Paman Usman itu salah, cukup. secara etik, bagi saya sudah selesai. Kita konsisten dengan Tinggal putusan Anda MK, secara Bang. etik mau Pare nggak cukup, masuknya cukup. Stop. Saya ke Mas Eno. Mas Eno, jadi gimana? Kalau menurut Anda ini memang endorsement dari Jokowi itu menakutkankah buat 03? Ya enggak, saya barusan menikmati itu problem pengelakan dari etik-etik itu tadi. Jadi ya saya menikmati. Tapi sebenarnya persoalannya satu, Mbak, etika itu bukan masalah boleh atau tidak boleh, tapi ini masalah baik atau tidak baik. Bukan hanya masalah benar atau salah, tapi masalah pantas atau tidak pantas. Nah, secara etika saya bilang, hari ini yang menjadi persoalan adalah karena yang melakukan pelanggaran semacam itu adalah keluarga presiden. Dan presiden yang kemarin menyampaikan semacam itu, tentu tidak ada sidang etik untuk membuktikan apakah presiden bersalah atau tidak secara etik dalam menyampaikan itu Ada pada saat nanti. menjadi Oke, presiden. sekarang gini, kalau itu sekarang dilakukan oleh DPR bisa. Saat ini belum ada, Bang. Iya. Which country in the world has the most effective election system? In Somalia, it takes 20 to 30 days for the election results to be made known. In America, within few hours after the election is over. In Indonesia, they know the result before election. Nah, sekian dulu videonya ya teman-teman. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.